Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi sama saya, penjual pecel. Hari ini saya baca dari CNN Indonesia. SBY serukan perang usai Muldoko jadi ketum Demokrat. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh kader untuk berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai setelah Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko dijadikan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity, sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan, kata SBY dalam konferensi persnya Jumat kemarin. Ia menjelaskan bahwa mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Selain itu, ia yakin Presiden Joko Widodo memiliki integritas dalam menyikapi yang disebut sebagai perebutan Partai Demokrat, atau yang saat kemarin-kemarin kita dengar kudeta, itu ya istilah kudeta, apalah. Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku, baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Parpol maupun AD atau ART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat, ujar SBY kemarin. Presiden ke-6 RI itu juga membongkar sejumlah hal dalam gerakan KLB Deli Serdang yang menurutnya tak memenuhi syarat dan ketentuan AD atau ART Partai Demokrat. Karena itu dia pun menganggap KLB tersebut tidak sah dan ilegal. Lebih lanjut, menurut SBY, melalui KLB ini terlihat bahwa Muldoko benar melakukan kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya, Muldoko mengelak ketika namanya disebut dalam isu kudeta Partai Demokrat. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini, kata SBY lagi. SBY menyebutkan perebutan kepemimpinan di Demokrat merupakan tindakan tak terpuji dan jauh dari sikap ksatria. Menurutnya, sikap tersebut juga hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah menjadi prajurit TNI. Ia sendiri merasa malu pernah mengangkat Muldoko sebagai Panglima TNI pada tahun 2013 saat menjadi presiden. Sebelum Panglima TNI, Muldoko menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata SBY dalam jumpa pers di Cikeas kemarin. Oke. Yang kita semua tahu, selama sebulan lebih kasus Demokrat ini sudah dipublikasikan melalui konferensi pers pertama kali yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau menurut saya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Konflik internal partai akhirnya menjadi perbincangan publik. Yang saya soroti tadi, jika Pak SBY memohon ampun kepada Allah pernah mengangkat Pak Muldoko sebagai Panglima TNI, kok saya rasa tidak tepat ya. Untuk kondisi saat ini yang dibahas adalah masalah internal partai, bukan histori masa lalu yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah partai. Yang kita tahu di sana ada Joni Allen, ada Darmizal, ada Pak Max Paso Papua, ada Pak Marzuki Ali, dan masih banyak lagi yang kesemuanya bukan orang sembarangan di Demokrat. Mereka para kader Demokrat. Sebetulnya mudah menyelesaikan untuk menggagalkan KLB kalau memang dari pihak Demokrat itu mau. Tapi ini menurut pemikiran saya yang hanya seorang penjual pecel dan pengetahuan terbatas lah. Kedekatan secara personal antara Pak SBY dan Pak Muldoko, kedekatan Pak SBY dengan kader-kader partai harusnya mampu memanggil semua yang terlibat dalam KLB
untuk berkomunikasi dan membicarakan konflik yang terjadi secara kekeluargaan supaya jangan melebar seperti sekarang, akhirnya terjadi KLB saling serang di media sosial. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat saat ini Mas AHY ataupun dari Pak SBY. Jadi saat ini Partai Demokrat hanya merasa terzolimi, hanya merasa yang tersakiti, menarik simpati rakyat yang notabene saat ini sedang berangsur pulih dari masa pandemi dan masa setelah pemilu kemarin yang menjadi terkubu-kubu antara pro dan kontra. Seharusnya para elit politik meringankan beban masyarakat, beban rakyat. Jangan lagi rakyat dibebani lagi dengan drama politik yang menjadikan mereka terpecah-pecah lagi. Sangat tidak adil bagi saya. Kembali kepada ADART partai yang kemarin disebutkan oleh Pak SBY, yang ramai juga diperbincangkan saat ini. Menurut pengetahuan saya, kedaulatan tertinggi sebuah organisasi ataupun partai adalah Munas ataupun Kongres, bukan di tangan majelis tinggi ataupun ketua umum, tapi Munas ataupun KLB, dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, peraturan. Satu lagi, organisasi tidak dapat diwariskan. Itu menjadi warning lah, organisasi tidak dapat diwariskan. Ada banyak konflik yang terjadi dalam internal Partai Demokrat, harusnya diselesaikan secara internal, secara baik-baik, secara duduk bersama. Kuncinya adalah komunikasi. Jangan lagi rakyat diprovokasi dengan kelakuan para elit politik. Rakyat sudah berat dengan beban ekonomi pasca pandemi. Kenapa tidak meringankan beban rakyat? Kenapa malah menjadikan kami terpecah antara pro dan kontra? Jika memang dari awal Ketua Umum Demokrat dan para pengurus sudah tahu akan adanya konflik, harusnya memanggil semuanya, bukan malah menyajikan drama politik belas kasihan, drama politik terzolimi. Saya hanya penjual pecel, hanya ingin ekonomi Indonesia kembali pulih tanpa suguhan drama politik berseri yang akhirnya membuat rakyat terpecah antara pro dan kontra. Semoga perang yang digaungkan antara elit politik adalah perang melawan kemiskinan, bukan perang karena berebut kursi, karena sejatinya rakyat jugalah pemegang kedaulatan tertinggi. Oke, bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih semuanya.